Boswellia ini berkontribusi terhadap sifat antiinflamasi di suplementasi Boswellia. Oke, asam lebih nyaman gitu setelah mengkonsumsi si Boswellia ini. Jadi studi lain herbal yang diambil dari pohon Boswellia serrata. Resin yang terbuat dari ekstrak Boswellia telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional Asia dan Afrika. Hal ini diyakini untuk Halo, apa kabar teman sehat Debbie? Kembali lagi bersama Debbie Jamuri, your favorite naturopathic practitioner. Oke, kembali dalam segmen Kupas Tuntas Suplemen. Kita bahas apa ya hari ini ya? Boswellia. Wah, ini tuh sebenarnya banyak ya, cukup populer teman-teman. Kalau teman-teman di dunia per essential oilan, banyak dengar kata-kata Boswellia ini. Yuk kita kupas ya nih manfaatnya apa aja dan untuk kondisi kesehatan apa aja, biar teman-teman kalau yang mau mencoba dan mau mendalami apa manfaat kesehatannya bisa lebih baik mengenal Boswellia ini. Ini dikenal kalau bahasa tradisionalnya adalah kemenyan India gitu. Ini ekstrak herbal yang diambil dari pohon Boswellia serrata. Resin yang terbuat dari ekstrak Boswellia telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional Asia dan Afrika. Hal ini diyakini untuk mengobati penyakit inflamasi kronis serta sejumlah kondisi kesehatan lainnya. Boswellia itu tersedia biasanya di resin, pil, atau krim, essential oil, atau minyak esensial ya. Dibakar sebagai dupa juga ada gitu. Minyak ini juga digunakan dalam makanan, kosmetik, sabun, dan minuman. Studi menunjukkan bahwa pengobatan herbal Boswellia bisa juga diminum. Dan ini bisa diterpaparin juga di kulit ya. Digunakan di kulit juga untuk mengurangi peradangan. Untuk kondisi-kondisi sebagai berikut: osteoarthritis atau OA, rheumatoid arthritis atau RA atau RA, asma dan penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease, dan arthritis kolagen. Ada juga penyakit Crohn, kram menstruasi, dan ulcerative colitis atau colitis ulcerativa. Karena kemampuan anti-inflamasinya yang sangat efektif, makanya kenapa Boswellia digunakan sebagai pengobatan penghilang rasa sakit juga teman-teman. Dan ini juga mencegah gangguan di tulang juga. Jadi penelitian menemukan bahwa ini tuh bisa digunakan juga untuk pengobatan kanker ya teman-teman ya, seperti leukemia dan juga kanker payudara. Nah, tapi kemungkinan ini Boswellia dapat berinteraksi dengan obat-obatan anti-inflamasi, obat medis ya. Jadi makanya kenapa ada baiknya kalau teman-teman memang mengkonsumsi obat-obatan anti-inflamasi dikomunikasikan dengan dokternya atau praktisi kesehatannya. Gimana caranya sih Boswellia ini punya segala macam manfaat kesehatan yang bisa membantu menghilangkan rasa sakit, menurunkan inflamasi. Ini gimana caranya? Jadi sebenarnya berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Boswellia ini mengandung asam boswellic yang dapat mencegah pembentukan leukotrin dalam tubuh. Leukotrin adalah molekul yang telah diidentifikasi sebagai penyebab peradangan. Mereka juga dapat memicu gejala asma, karena kan asma itu kan sebenarnya peradangan di saluran pernafasan kita ya teman-teman ya. Jadi 4 asam dalam resin Boswellia ini berkontribusi terhadap sifat antiinflamasi di suplementasi Boswellia. Oke, asam ini menghambat
5 lipoxygenase atau 5LO, 5LO, 5 lipoxygenase, enzim yang menghasilkan leukotriena. Asetil 11 keto beta boswellic acid atau AKBA dianggap sebagai yang paling kuat dari 4 asam boswellic. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa asam boswellic lainnya bertanggung jawab atas sifat antiinflamasinya. Nah, biasanya tuh jadi kalau suplementasi atau produk boswellia yang bagus itu memiliki konsentrasi si boswellic, si asam boswellic ini nih ya, gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Siapa yang udah pernah memakai boswellia? Oke, jadi kalau kita akan bahas satu persatu dari kondisi-kondisi penyakit tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada penelitian nih untuk osteoarthritis bahwa si boswellia ini efektif banget nih, studinya tahun 2003 teman-teman. Ini dalam jurnal Phytomedicine dari 30 orang nyeri lutut. Nah itu mereka itu melaporkan kalau setelah menggunakan boswellia ini fleksi lutut mereka atau pergerakan lututnya itu lebih nyaman gitu setelah mengkonsumsi si boswellia ini. Jadi studi lain juga yang didanai oleh perusahaan produksi boswellia nih menemukan bahwa kalau kita tingkatin dosisnya untuk yang si nyeri lutut ini itu menurun dalam waktu 90 hari ya gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan produk si boswellia ini. Oke, nah ada juga nih dari Cochrane Database of Systemic Reviews tahun 2014. Ini menguji nih efek suplemen untuk osteoarthritis. Nah, itu mereka membuktikan bahwa dapat mengurangi rasa sakit yang diukur dengan skala rasa sakit dan peningkatan fungsi fisiknya. Makanya mungkin jadi lututnya jadi lebih nyaman untuk digerakin ya. Nah, kalau untuk penyakit rheumatoid arthritis atau RA, ada penelitiannya juga nih, hasilnya beragam. Jadi ada yang diterbitkan di Journal of Rheumatology menemukan bahwa boswellia dapat mengurangi pembengkakan. Kan kalau rheumatoid itu jadi bengkak ya, sendi-sendinya ya. Jadi ini bisa mengurangi pembengkakan di sendi gara-gara RA. Nah, tapi ini juga ini interesting ya, karena kan RA itu masuk ke autoimun. Jadi sebenarnya boswellia ini dapat mengganggu atau menghambat perkembangan autoimun nih teman-teman. Jadi makanya kenapa ini lumayan efektif nih kalau teman-teman di webinar aku juga, webinar rheumatoid arthritis bulan lalu, saya memasukkan si boswellia ini sebagai salah satu protokol yang bisa digunakan untuk membantu kondisi rheumatoid arthritis ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kita masih membutuhkan penelitian selanjutnya nih untuk membuktikan sifat antiinflamasi dan penyeimbang kekebalan tubuh yang efektif dari boswellia ini. Nah, kalau dalam kondisi IBD nih teman-teman, karena sifatnya yang antiinflamasi, jadi ini dipercaya kalau boswellia ini dapat mengobati penyakit radang usus seperti Crohn's disease atau ulcerative colitis. Jadi ada penelitian tahun 2001 membandingkan penggunaan boswellia ini efektif nggak nih buat orang-orang yang menderita Crohn's disease ini ya. Jadi ini actually membantu, jadi mengurangi usus yang peradangan ususnya teman-teman. Nah, kalau penelitian untuk asma nih, tahun 2015 ada penelitian kecil nih teman-teman yang diterbitkan di European Review for Medical and Pharmacological Sciences. Nah, ini boswellia membantu mengurangi kebutuhan terapi inhalasi pada orang dengan asma yang kronis ya, yang muncul terus. Peserta dalam penelitian ini memiliki asma yang ringan ya, ringan dan berat actually, ada bervariasi, ada yang ringan dan berat. Nah, ini mendapatkan terapi inhalasi dengan suplemen boswellia oral atau terapi inhalasi saja. Selama 4 minggu pengobatan, mereka yang mengambil suplemen boswellia di samping terapi inhalasi mengalami penurunan jumlah inhalasi yang dibutuhkan dibandingkan dengan mereka hanya menjalani terapi inhalasi saja. Jadi yang bentuk kapsul ini juga membantu sekali. Kan ada kan kalau yang orang percaya hanya dengan essential oil aja, dihirup aja. Nah, ini kalau digabungin sama yang suplementasinya akan jauh lebih bagus hasilnya ya. Untuk yang penyakit Crohn, ada studi yang diterbitkan dalam Inflammatory Bowel Disease menemukan bahwa
mungkin ini dalam waktu 12 bulan sih sebenarnya kita masih membutuhkan nih tambahan penelitian. Jadi kalau dalam 12 bulan aja tuh, apalagi kalau udah sampai Crohn's ya, nggak signifikan sih perbaikannya. Jadi teman-teman, aku sih yakin kalau udah ngomongin Crohn's atau IBD tetap harus ada protokol perubahan pola hidupnya dan pola makannya ya, untuk membantu si Boswellia ini agar lebih baik lagi. Jadi mengurangi radangnya, tapi bukan untuk mengobati sepenuhnya ya teman-teman, catat ini. Oke. Kalau untuk colitis collagen, sejenis penyakit radang usus yang menyebabkan diare kronis. Jadi si Boswellia ini 3 kali sehari selama 6 minggu. Di tahun 2007 ini tidak terlalu efektif banget nih teman-teman. Jadi khususnya nih untuk penyakit-penyakit radang usus nih, saya yakin banget sih jangan hanya karena ini bagus gitu ya, nanti ada yang bilang gitu ya. Ini tetap harus ada, kalau udah sampai usus ya IBD, Crohn's disease, ini harus dibarengi dengan perubahan pola makan dan menghindari makanan-makanan yang kemungkinan mencetus inflamasi itu. Nanti baru si Boswellia akan lebih membantu ya. Nah, kalau untuk kanker, jadi asam boswellic bertindak dalam sejumlah cara dapat menghambat pertumbuhan kanker. Jadi bisa menghambat pertumbuhan kanker nih. Nah, karena enzim yang terkandungnya itu dalam penelitian ditemukan kalau ini bisa membantu penyebaran leukemia ganas dan sel tumor otak teman-teman. Dan ini juga dapat membantu berkurangnya keganasan invasi kanker pankreas. Jadi kita berharap nih ya teman-teman, yang mudah-mudahan akan semakin banyak lagi penelitian yang dilakukan oleh pihak medis atau dari sisi produk-produk ya perusahaan-perusahaan Boswellia ini, agar kita semakin banyak punya bukti nih teman-teman. Nah, kalau untuk dosisnya sebaiknya sih kita tahu dulu ya kondisi kita apa. Jangan sampai ini kita gunakan hanya untuk menggantikan langsung obat-obatan. Tetap harus ada disclaimer-nya teman-teman ya, bicara dengan praktisi kesehatan dan dokternya sebelum memulai konsumsi suplementasi tertentu. Nah, kalau pada berdasarkan penelitian, dosis yang dianjurkan adalah 300 sampai 500 mg melalui mulut atau dikonsumsi ya dalam itu 3 kali sehari. Nah, untuk Arthritis Foundation menunjukkan 300 sampai 400 mg 3 kali sehari yang mengandung 60% asam boswellic, itu dapat membantu teman-teman untuk bisa merasa lebih baik ya. Nah, kita lihat ya, yang ini nih Nature's Answer, dia satu kapsulnya mengandung 400 mg Boswellia. Nah, pas banget nih teman-teman. Jadi ini bisa sebenarnya teman-teman, ini kalau bisa dikonsumsi 1 sampai 3 kali sehari si Boswellia Nature's Answer ini untuk membantu. You never know, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah teman-teman untuk mengurangi obat-obatan, terutama kalau minum NSAID non-steroidal antiinflamasi ya gitu. Nah, kalau misalnya, ini aku tidak menyarankan untuk orang-orang yang punya GERD sih teman-teman. Jadi GERD-nya nih khususnya kayak untuk yang punya pencernaan, inflamasi dalam pencernaan, itu dikalmin dulu ya, disembuhkan dulu, baru nanti mengkonsumsi Boswellia ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya buat juga orang-orang yang mengkonsumsi warfarin atau pengencer darah, ini juga seharusnya tidak mengkonsumsi ini secara langsung sebelum, harus dikonsultasikan dulu ke dokter sama praktis kesehatannya. Oke? Dan juga tentunya karena ini ada sifat mengencerkan darah, mudah-mudahan kalau teman ada operasi atau dijadwalkan untuk operasi, tidak konsumsi ini 2 minggu sebelumnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tentang Boswellia, dan tentunya yang aku anjurkan adalah dari Nature's Answer. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Komen di bawah kalau mau saya bahas, ada dengar suplemen ini, suplemen itu, terutama kan lagi dalam masa pandemi ini ya, nanti saya bahas seluk-beluknya penelitiannya
dan dosisnya biar teman-teman merasa aman. Oke, salam sehat selalu teman-teman. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen di bawah saya mau bahas apa lagi. Take care.